Selamat pagi pemirsa, kita hadirkan informasi pertama. 3 orang pemuda di Bandar Lampung diamankan petugas setelah kedapatan membawa bom molotov saat berlangsungnya aksi demonstrasi di kantor DPRD Lampung pada Senin siang. Dalam video yang beredar, terlihat ketiganya tampak digiring petugas yang tengah berjaga di lokasi pengamanan di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Identitas ketiga pemuda sudah dimiliki dan satu diantaranya berusia dewasa, 2 lainnya masih di bawah umur. Dari hasil pengembangan yang dilakukan petugas, diketahui ketiganya mengaku hanya ikut-ikutan setelah diajak untuk turun ke jalan membuat bom molotov. Selain itu diketahui jika jumlah pemuda yang diduga terlibat mencapai 8 orang. Dari total itu 3 berhasil diamankan, sementara 5-nya masih dalam pencarian. Oke, siap. Dia tadi posisi lari. Iya, memang dari sana dikejar sama kita, Pak. Nah. Polres Bogor menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan markas Brimob Cikeas di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempat tersangka masing-masing berinisial M, AS, RP, dan juga PS. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lesantanto menyatakan keempat tersangka tersebut memiliki peran penting dalam rencana penyerangan yang beredar di media sosial. Pesan ajakan menyerang markas Brimob Cikeas tersebut ditemukan di ponsel pelaku. Sementara 3 tersangka lainnya berperan menyebar hasutan dan juga pesan provokatif di grup WhatsApp serta menyiapkan bahan bakar untuk aksi pembakaran. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal tindak pidana pembakaran. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ini apa kabarnya? Luar biasa ya, harus tetap semangat. Di bulan baru ini juga semangatnya harus tetap baru. Bulan baru ya, tanggal 1 ya hari ini ya? Tanggal 2. Oh, tanggal 2 ya Allah, saya sampai lupa. Jadi karena kemarin kan banyak yang WFH. Betul. Di rumah nggak berasa ya. Hari ini juga ternyata juga sejumlah aktivitas sudah dilakukan walaupun banyak yang WFH juga, anak sekolah dan juga beberapa kantor. Tapi ternyata transportasi Jakarta juga sudah mulai beraktivitas kembali. Nah itu dia, jadi MRT Jakarta dan juga Transjakarta ini masih gratis dan juga sudah beroperasi secara normal. Jadi bagi Anda yang beraktivitas begitu bisa dimanfaatkan begitu ya. Dan jangan lupa untuk memantau bagaimana situasi di lapangan. Karena memang kabarnya masih akan ada beberapa aksi. Kita juga nanti akan pantau bagaimana kondisi terkini dari sana. Kita doakan semoga aman, tertib, damai, dan juga kondusif ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, petugas gabungan dari Polri, TNI, dan juga pihak keamanan pelabuhan ini melakukan patroli skala besar untuk menjaga keamanan pelabuhan Tanjung Priuk yang merupakan pintu ekonomi nomor 1 di Indonesia. Mereka melakukan patroli mengelilingi pelabuhan Tanjung Priuk dengan membawa senjata laras panjang dan juga gas air mata. Jadi iring-iringan petugas gabungan dari TNI dan Polri serta pihak keamanan pelabuhan melakukan patroli dengan skala besar untuk menjaga keamanan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka berkeliling menggunakan motor di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Pengamanan ketat ini karena adanya kericuhan di beberapa titik di Jakarta yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal, termasuk Polres Metro Jakarta Utara yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan. Sejumlah pelaku dapat diamankan dan hingga kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Tak hanya di Jakarta, pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur juga dilakukan patroli. Polda Jawa Timur bersama dengan TNI melakukan patroli skala besar di beberapa daerah dan petugas gabungan menyisir beberapa wilayah di kota Surabaya, terutama di lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya massa. Untuk memastikan keamanan bagi masyarakat kota Surabaya pasca terjadinya kerusuhan, petugas gabungan dari Polda Jawa Timur bersama juga TNI melakukan patroli gabungan skala besar sejak hari Minggu hingga Selasa dini hari. Patroli dilakukan di beberapa titik rawan di kota Surabaya, terutama di area-area publik, lokasi di mana menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda pada malam hari. Dalam operasi kali ini pemirsa, petugas juga melakukan himbauan Kamtibmas untuk sama-sama menjaga agar tidak terjadi kembali kerusuhan yang merugikan masyarakat luas. Dari pihak kepolisian juga berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas, khususnya di malam hari. Dan saat ini situasi Kamtibmas di kota Surabaya sudah mulai kondusif dan Polda Jawa Timur juga mengapresiasi peran dari masyarakat juga ikut menjaga kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak hanya di wilayah Surabaya pemirsa, di Bandung Jawa Barat ini Polda Jawa Barat bersama tim TNI menggelar patroli skala besar di malam hari mengelilingi kota Bandung Jawa Barat dan juga perbatasan kota Bandung. Jadi dengan diberlakukan status siaga 1 Jawa Barat ini, petugas gabungan menyiagakan kegiatan patroli yang ditingkatkan khususnya di kota Bandung mulai dari Bundaran Cibiru hingga kawasan DPRD, Gedung Sate, alun-alun dan juga perbatasan kota Bandung. Dalam kegiatan patroli ini, petugas sempat dihadang oleh sekelompok orang dan setelah dikejar dan ditangkap ada 4 orang yang membawa bom molotov menggunakan baju anarko. Pelaku sudah diamankan dan diserahkan serta barang bukti bom molotov dan juga kaos anarko. Selain itu, pemirsa ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menggelar makan malam bersama dengan 320 personel pengamanan gabungan antara TNI dan juga Polri. Jadi Kapolri ini mengapresiasi pengamanan yang dilakukan selama beberapa hari belakangan. Kapolri mengucapkan terima kasih kepada personel yang beberapa hari belakangan ini harus berjibaku mengamankan berbagai objek vital negara. Kapolri juga memberikan motivasi dan juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu berpegang pada standar operasional prosedur atau SOP. Segala tindakan anarkis yang kemudian berdampak dan juga menimbulkan gangguan keamanan atau bahkan menimbulkan korban jiwa, Polri akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan dan juga perundangan yang berlaku. Turut hadir dalam acara makan malam bersama yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga sejumlah petinggi TNI Polri lainnya. Pemirsa, Pemprov Jakarta melakukan bersih-bersih dan juga perbaikan fasilitas umum yang menjadi sasaran amuk massa anarkistis sekelompok orang tak bertanggung jawab. Jadi satu persatu coretan di underpass Senen ini dibersihkan oleh petugas gabungan. Tak hanya coretan sampah yang berserakan, juga dibersihkan agar menciptakan Jakarta yang kembali bersih. Sementara itu petugas dari penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melakukan penyemprotan di gedung Gegana Jalan Keramat Jakarta. Ini untuk memastikan api telah padam dan melakukan penyemprotan puing. Hingga kini pemerintah Provinsi Jakarta masih terus melakukan perbaikan dan pembenahan fasilitas umum yang dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gubernur Jakarta Pramono Anung merinci jumlah kerugian dan juga korban luka pasca aksi yang terjadi di wilayah. Ya, jadi total kerugian pada kerusakan fasilitas sepanjang beberapa hari kemarin ini mencapai 55 miliar rupiah, sementara ada 716 orang yang menjadi korban luka pasca unjuk rasa. Seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta. Ya, dari Lintau ke Tanah Merah, kita pantau dengan Brigadir Sarah yang akan memberikan informasi di sejumlah titik, salah satunya di wilayah Jakarta. Sudah ada Brigadir Sarah, selamat pagi. Silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa. Dari pantauan NTMC Korlantas Polri, pantauan CCTV kami melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan.
Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto pada pagi hari ini dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Begitupun dari tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi dan juga sebaliknya sudah mengalami peningkatan volume kendaraan namun masih relatif normal. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ke angka normal. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas dari Simpang Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk dan Cawang juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan terlihat dari antrian kendaraan yang terjadi pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Tentunya kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi marka jalan, selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan terjadi berangsur menjelang jam masuk aktivitas perkantoran. Kendaraan dapat melintas dengan kecepatan berkisar 40 hingga 45 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak melawan arus. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kota Jogja maupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem juga dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan dari arah Solo yang akan mengarah ke Jombor juga dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan dan kenyamanan selama Anda berkendara. Dan dapat kami informasikan pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 30 luka berat dan 294 luka ringan. Dari 228 kasus laka lantas tersebut, 100% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Pakai baju merah ke Bekasi. Cakep. Brigadir Sarah, terima kasih. Cakep. Selamat beraktivitas kembali, Brigadir Sarah. Ya, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menjenguk korban dan juga anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat aksi beberapa hari lalu. Tetap bersama kami, informasi selengkapnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan Presiden ini menjenguk masyarakat dan juga anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh yang terjadi di Jakarta beberapa hari lalu. Dengan didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Presiden merasa terpanggil atas kejadian yang menimpa aparat. Dalam catatan Presiden, sejumlah prajurit kepolisian yang cedera tersebut sudah ada yang kembali juga ke rumah masing-masing seusai dirawat di rumah sakit. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang.
Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. 1 adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa. Ya jelas ini perusuh ya. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras. Prabowo meminta kepada Kapolri untuk menaikkan pangkat kepada polisi-polisi yang menjadi korban. Prabowo mengecam aksi anarkistis dari perusuh selama demo yang berlangsung selama sepekan terakhir. Presiden juga menyayangkan aksi perusakan dan pembakaran di gedung DPR. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk para korban untuk unjuk rasa masuk kami di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kapolri juga berkunjung ke Mako Satbrimopda Kuitang hingga memastikan bahwa pengamanan di gedung DPR RI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke markas Komando Satuan Brimob Daerah di Kuitang, Jakarta Pusat. Kapolri yang disambut para anggota Brimob ini mengapresiasi para anggota yang telah bekerja keras melindungi dan mempertahankan Makobrimob. Kapolri juga berpesan para anggota Brimob menjaga kekompakan. Sementara saat berkunjung ke gedung DPR RI di hadapan prajurit TNI Polri yang ditugaskan berjaga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut memberikan semangat. Bersama TNI, Polri ingin memastikan pemulihan keamanan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Makan malam bersama. 3.800 personil gabungan TNI Polri yang saat ini terus bekerja bersama, terus jaga soliditas. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, kita pulihkan situasi yang ada. Tentunya ini semua bisa terjadi apabila kita semua solid. Oleh karena itu, tim TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, ini keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa mendapatkan rumah dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga mendiang Afan Kurniawan, pengendara ojek online. Rumah tersebut berada di perumahan Pesona Kahuripan, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Marwar Sirait, tampak juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam penyerahan tersebut. Marwar Sirait menyatakan rumah yang diberikan atas nama Ibunda Afan, yakni Erlina, dan pemberian rumah ini menjadi bentuk dari kepedulian pemerintah kepada keluarga almarhum Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Dan kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, di mana ada sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bubu, usai terbang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan adanya penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang yang berada di pekarangan rumah mewah berlantai 2 milik korban. Diduga kuat kematian 5 korban ini merupakan korban pembunuhan. Warga Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan satu keluarga berjumlah 5 orang tewas bergedaskan. Ironisnya, jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang yang sama dan berada di pekarangan rumah mewah berlantai 2 milik korban. Satreskrim Polres Indramayu membawa seluruh korban ke Rumah Sakit Bayangkara serta melokalisir tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Dengan penemuan satu keluarga yang tewas tersebut meninggalkan duka sekaligus menjadi tanda tanya besar bagi warga sekitar. Sebelum ditemukan tewas, warga sempat melihat ada mobil box yang terparkir di depan rumah korban 4 hari lalu. Hingga saat ini juga pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan secara resmi terkait apa yang menjadi penyebab pasti dari kematian satu keluarga tersebut. Dari Jawa Barat kita bergeser ke Sumatera Utara, pemirsa. Jenazah korban TPPO Nazwa Alia, warga Jalan Bejo, Kecamatan Percutsui, Tuan Deli Serdang, Sumatera Utara, yang tewas di Kamboja akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya sempat tertahan karena biaya pemulangan yang cukup mahal. Setibanya di kampung halaman, jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya almarhumah Nazwa ini pamit dari rumah untuk interview kerja di salah satu bank yang berada di Medan. Namun ternyata korban berangkat ke Kamboja dibawa seorang pria Inggris berinisial C yang merupakan teman ibunya. Lalu 12 Agustus 2025 ibunya mendapatkan kabar bahwa anaknya tewas di rumah sakit di Kamboja diduga karena overdosis. Ia berharap kedepannya tidak ada lagi korban dugaan TPPO di Kamboja dengan berakhir tragis seperti anaknya. Kita ke Tangerang, pemirsa. Ada seorang wanita yang ditemukan bersimbah darah di dalam rumah kontrakannya di kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi wanita tersebut diduga menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Inilah video amatir warga saat warga masuk ke dalam rumah korban. Warga menemukan korban sudah tergeletak dengan luka berat di kepala dan juga wajah. Korban ditemukan di rumah kontrakannya di kawasan Bitung, Tangerang, Banten, dan warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Wanita 28 tahun ini diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Menurut dari kakak korban, suami korban ini dikenal temperamental dan sering membuat kasar kepada adiknya. Saat ini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit karena kondisinya kritis dan kasusnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun masih mengejar pelaku. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bubu. Usai terbang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin pagi. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH operator Istindo dengan rute WAOK WAGG terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Waktu keberangkatan dari Kota Baru pukul 7.46, sementara waktu perkiraan kedatangan di Palangkaraya pukul 9.15. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 sekitar 10 menit setelah lepas landas. Helikopter ini dilaporkan hilang kontak dalam penerbangan menuju Palangkaraya dan berdasarkan informasi, helikopter tersebut memuat 8 orang penumpang dan awak.
Kabarnya helikopter milik sebuah perusahaan berangkat dari Bandara Syamsir Alam Kota Baru menuju Palangkaraya. Lalu bagaimana perkembangan terkininya? Sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Iputu Sudayana. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Mas Reza, Mbak Ratih, selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, Pak Putu, bagaimana perkembangan informasi terbaru hingga pagi ini? Baik, kami bisa informasikan bahwa sampai dengan pagi hari ini, lokasi pasti terkait pesawat tersebut belum kami dapatkan. Jadi kami hari ini hari kedua operasi pencarian. Hari ini kami melaksanakan pencarian dengan menggunakan seru udara dan seru darat. Untuk seru udara kami di backup dari heli pesawat dari Mabes Polri. Satu buah pesawat yang berangkat nanti dari Palangkaraya menuju Samsudin Nur. Nah, kemudian dari Samsudin Nur satu buah heli dari BNPB akan melaksanakan pencarian. Sudah direncanakan take off nanti pada pukul 07.30 local time pagi hari ini menuju ke lokasi pencarian yang sudah kami buatkan bersama dengan tim operasi di kantor SAR Banjarmasin. Kemudian untuk sorti kedua akan dilanjutkan oleh heli dari Mabes Polri. Jadi kami mengutamakan safety sehingga di lokasi kejadian tidak ada dua heli yang terbang dalam waktu yang bersamaan. Sehingga satu heli selesai, helinya BNPB selesai melaksanakan pencarian, baru akan dilanjutkan lagi oleh heli dari Mabes Polri. Kemudian tim darat kami hari ini diperkuat dari Polda Kalimantan Selatan, dari Brimob, dari Samapta, kemudian dari tim Bidokes DPI, kemudian dari Korem Banjarmasin beserta jajarannya dari Kodim Tanah Bumbu, kemudian Koramil, kemudian dari Polres Tanah Bumbu juga pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dari pemadam kebakaran, dari kantor SAR Banjarmasin, kemudian dari kantor SAR Palangkaraya, kemudian dari BNPB, dari BPBD, semuanya berkolaborasi dalam tim SAR gabungan yang hari ini diperkuat sekitar 140 orang untuk tim SAR darat. Kemudian untuk set area tim SAR darat, hari ini kami targetkan bisa mencapai atau menyapu area yang menjadi lost contact dari radar 24 yang belum kami bisa sapu di hari yang pertama. Demikian Mbak Reza dan Ya, Mas Reza dan baik Pak Putu, apakah saat ini juga dari petugas gabungan sudah tahu apa yang menjadi penyebab dari helikopter tersebut hilang, dan nanti proses pencarian tadi sudah dikatakan menyisir beberapa titik yang akan dituju, tapi sampai kapan proses pencarian akan dilakukan ini Pak? Baik, terkait penyebab kecelakaan, itu ada institusi yang memang berwenang untuk melaksanakan penyelidikan dari pihak KNKT, kami dari Basarnas fokus dalam hal pencarian. Nah, pencarian di sini sesuai dengan peraturan yang ada, Undang-Undang 29 tahun 2014 itu operasi pencarian dilaksanakan selama 7 hari dan itu bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Demikian Mbak Ratih. Dan kita konfirmasi sekali lagi Pak, memang helikopter tersebut benar mengangkut 8 orang termasuk pilot dan juga awaknya? Benar Bu, sesuai dengan manifest yang kami terima dari pihak perusahaan bahwa pesawat dari PT Estindo Air ini mengangkut POB sebanyak 8 orang. 2 orang kru, pilot sama 1 orang engineer, kemudian 6 orang penumpang. 6 orang penumpang ini terdiri dari 3 orang WNA dan 3 orang WNI. WNA tersebut berasal dari USA, kemudian dari India dan dari Brasil. Demikian Mbak Ratih. Baik, Pak Putu, kami harapkan proses pencarian hari ini bisa membuahkan hasil dan diketahui penyebab dari kecelakaan pesawat ini. Terima kasih Pak Putu, selamat kembali bertugas.
Terima kasih Mas Reza. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari kursi DPR mulai kemarin 1 September 2025 terkait dengan perilaku mereka yang melontarkan pernyataan maupun sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama. Sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 terkait perilaku mereka yang melontarkan pernyataan maupun sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Setelah Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbach, disusul Partai Amanat Nasional mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya, serta Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Publik pun bertanya, bagaimana kelanjutan dari posisi mereka sebagai anggota DPR? Sebab meski sudah dinonaktifkan, anggota dewan tersebut masih tetap berhak menerima gaji serta tunjangan karena statusnya masih tercatat sebagai anggota dewan aktif. Lantas apakah dengan penonaktifan anggota DPR ini hanya bersifat pemberhentian sementara atau memang sepenuhnya status mereka sudah dipecat dari keanggotaan di DPR? DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Ya, kita sudah mendengarkan dari masing-masing partai politik yang mengambil keputusan untuk menonaktifkan anggotanya yang dianggap melukai hati rakyat. Total ada 5 orang, dan juga kita sudah mencoba untuk menghubungi dari Partai Nasdem dan juga PAN, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, kita jadinya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Ada Margarito Kamis, pakar hukum tata negara Universitas Hairun Ternate. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bang. Lalu bersama kami juga ada Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politika. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi semua. Sehat semua ya Bapak-Bapak ya. Saya mau ke Bang Margarito, berikan pencerahan kepada kita pagi hari ini dengan diksi sejumlah partai mengambil langkah untuk menonaktifkan dari anggota DPR partainya karena melukai hati rakyat. Nonaktif ini dalam secara undang-undang itu berarti apa? Apakah memang ini hanya bersifat sementara kah atau apa? Begini, katakanlah sekarang kita ambil supaya orang ngerti gitu ya. Kita ambil contoh yang gampang aja nih. Anda berdua ini orang TV One. Ya. Kerjanya sebut saja begitu ya, bawa acara ini. Fungsi ini aja yang Anda tidak laksanakan. Status Anda sebagai orang TV One tetap aja. Tetap saja sebagai orang TV One. Oke. Jadi teman-teman di DPR yang diberhentikan itu, fungsi mereka sebagai anggota DPR itu saja yang tidak dilaksanakan. Status mereka sebagai anggota DPR tetap. Ya. Satu. Yang kedua, sebagai orang hukum ya, saya bukan orang politik. Dimanapun itu, umumnya adalah orang itu diangkat pakai SK. Mereka-mereka ini diangkat pakai SK Presiden, resminya. Maka diberhentikan juga dengan SK Presiden. Oh, oke. Kalau pertanyaannya dengan SK Presiden. Oh iya, diangkat dengan SK Presiden, diberhentikan dengan SK Presiden. Soal hukumnya adalah sampai dengan detik ini, adakah SK Presiden pemberhentian itu? Belum ada sih yang Tidak keputusan ada. ya. Aktif katanya ya. Bukannya berhenti ya. No. Itu satu gitu. Nah karena itu secara hukum Anda tidak bisa mengatakan mereka berhenti. Sekalipun pemberhentian sementara pun Anda tidak bisa mengatakan mereka sedang berhenti sementara. Karena tidak ada SK pemberhentian sementara. Yang kedua, pemberhentian sementara itu hanya nonaktif itu term untuk mereka-mereka yang kebetulan memegang jabatan misalnya anggota MKD yang dimasalahkan, diperiksa oleh MKD. Sejak itu mereka nonaktif sebagai anggota MKD. Di luar itu tidak. Begitu hukumnya. Oke. Berarti hak-haknya juga mereka dapatkan ya? Yes. Tetap ya? Jangan gaji. Ya, dapat semua. Ya, dapat. Secara hukum ya. Saya tidak bicara politik. Secara hukum dapat seluruhnya. Karena hak. Hak itu belum ditangguhkan, belum dihapuskan oleh hukum. Karena itu dapat semuanya. Bang Margarito, tadi Anda mengatakan bahwa harus ada SK Presiden. Tapi ada langkah lainnya nggak sih? Prosedurnya seperti apa? Sehingga nonaktif ini bisa diimplementasikan menjadi apakah memang harus ada pengunduran diri dari yang bersangkutan atau PAW kita kenalnya? Kalau dia mundur, good. Kalau dia mundur, tapi kalau kayak Fahri Hamzah nggak mundur ya. Waktu itu kondisinya jadi panjang malah. Iya panjang. Dan satu di antara yang menyebabkan jadi panjang itu Margarito. Iya. Untuk Fahri Hamzah kan. Dia bilang perkaranya itu orang-orang itu. Tapi balik lagi kita kesini Bang. Kalau nggak mundur bagaimana? Nah kalau nggak mundur. Nah, siang ini tadi malam saya baca di salah satu media online gitu. Siang ini kalau tidak salah ada orang yang akan melaporkan soal ini ke MKD. Akan diproses di situ. Kalau misalnya MKD mengambil keputusan memberhentikan mereka, maka diteruskan pemberhentian itu diproses secara administratif, secara prosedur ke Presiden, lalu Presiden akan menerbitkan ke KPU, lalu KPU akan meneruskan kepada Presiden dan Presiden akan menerbitkan SK pemberhentian. Lalu diganti dengan yang lain atas
dari orang yang dari dapil yang sama. Jadi surat pemecatan dari MKD kemudian dikuatkan dengan diteruskan. Presiden atau begitu. Ya begitu itu. Itu prosedurnya. Oke. Itu prosedurnya. Anda senang atau tidak senang begitu prosedurnya. Supaya kita tidak semena-mena juga. Karena katakanlah orang-orang yang diberhentikan itu atau siapapun yang akan diberhentikan nanti itu adalah mereka punya hak untuk mempertahankan diri. Karena itu mesti dicek di dalam Mahkamah Kehormatan. Oke, kalau prosesnya melewati MKD berarti Presiden tidak bisa serta-merta langsung. Oh iya, nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa. Presiden tidak bisa, secara hukum ya, secara tata negara, secara hukum Presiden tidak bisa memberhentikan mereka. Oke. Presiden baru bisa memberhentikan kalau sudah prosedur tadi sudah sampai pada beliau. Berarti SK Presiden bisa keluar setelah ada laporan dari MKD? Yes. Oke, laporan dari MKD ini MKD bisa bekerja atas laporan dari masyarakat atau bisa sendiri? Yes, laporan masyarakat. Atau sesama anggota atau siapapun itu ya melaporkan. Dan mereka tidak aktif. Mereka menunggu laporannya. Hari ini kalau tidak salah, saya tidak usah sebut dari mana begitu ya, tapi saya baca semalam akan ada yang datang melaporkan siang nanti di MKD. Siapa Bang? Dari mana? Clue-nya aja, spill dikit. Oh, clue. Oh, sudahlah. Kira-kira teman-teman yang Said Iqbal yang ketua buruh. Buruh ya? Ya, Perserikatan Buruh. Nah, itu dia akan, kalau tidak salah dia akan melaporkan hari ini. Bang Margarito, kalau kita... Tapi ini menarik, ini satu menarik ini. Ini saya close dikit itu ya. Di VT tadi itu tuh, ada Nasdem, ada PAN, ada Golkar yang memberhentikan. Pertanyaannya adalah, saya tidak tahu kenapa mereka gitu ya. Tapi kalau tadi di VT itu tadi, kalau kita lihat joget-joget itu, kan banyak sekali orang tuh. Banyak orang itu. Soalnya, mengapa mereka berempat? Atau cuma itu gitu? Ada mungkin yang setelah itu melontarkan pernyataan-pernyataan juga ya? Ya, yang joget itu. Oke, kalau Pak Sahroni, ya mungkin ya itu ya orang apalagi. Tapi yang lain kan gara-gara... Jadi menurut Abang harus lebih dari fair. itu? Harus fair. Harus fair. Banyak dong. Perilakunya sama. Mengapa cuma ini? Mesti fair gitu ya. Lalu saya senang kalau misalnya ini dibawa ke MKD begitu ya, supaya dibuka semua kenapa begitu dan begini dan segala macam sampai terjadi itu gitu loh. Karena kalau kita baru selesai ke sini, saya minta sopir saya punya itu HP, saya nonton suruh cek itu orang joget-joget itu ngapain sih? Ternyata ada band di dalam kan? Lagu itu ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya, manusia mana yang tidak akan joget di lagu gitu? Jadi mari kita buka seluruhnya supaya tuntas. Sebab begini. Jangan cerita di Indonesia dan cerita parlemen modern gitu ya. Sejak Romawi kuno, orang itu untuk menjadi, sebut saja misalnya anggota parlemen, senatum atau tribun, mereka mesti masuk pada apa yang disebut dengan kursus honorum. Kursus honorum itu mengisi isi kepala, mengasah rasa untuk punya level cita rasa etik dan sense of ethic, sense of bla 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 bla. Jadi Anda tidak bisa ujuk-ujuk terus Anda pintar bla bla bla. Jadi ini di Romawi. Nggak bisa juga modal-modal artis terkenal begitu ya Bang? Anda mesti dibentuk dulu. Bentuk isi kepala, bentuk perilaku, bentuk hati. Baru Anda masuk. Ini Romawi kuno. Baik. Kalau kita kan Anda tahu ya, Anda coba Bang Margarito, kita mendengar dari sisi politiknya. Presiden buruk untuk partai politik dengan kondisi saat ini. Apa yang bisa dilakukan secepatnya oleh partai politik di mana ini anggota-anggotanya yang juga dipilih oleh rakyat, melukai hati rakyat, walaupun tadi kata Bang Margarito panjang nih prosesnya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk dia dipecat. Oke, pertama saya mengapresiasi dulu Golkar, Nasdem, PAN sudah menonaktifkan, walaupun ini tidak cukup. Ini skema win-win solution kalau saya lihat, karena anggota-anggota yang dinonaktifkan ini kan punya posisi tawar juga, posisinya strategis, mereka punya basis semacam itu, jadi win-win lah, tapi ini nggak cukup. Ya saya menunggu PDIP Perjuangan juga melakukan skema nonaktif, karena ada satu anggotanya yang kemarin juga problematik di publik. Jadi tidak cukup hanya 3 partai politik, PDIP juga menurut Anda harus? Wajib mesti untuk memastikan fairness itu terbentuk, dan saya mengendorse di sini nonaktif ini nggak cukup, ini ibarat kata baru kita sakit nih baru dikasih paracetamol, ya demam, tapi gejala atau sakit utamanya, akar utamanya belum tuntas. Dengan hanya mengatakan dinonaktifkan, ini tidak bisa memuaskan, menjawab keinginan publik. Ya, karena publik itu kan inginnya orang-orang yang problematik ini dipecat. Jadi harus apa? Dipecat. Ya harus dipecat, ya pilihannya dipecat atau mengundurkan diri, gitu tadi. Ini demam hanya dikasih paracetamol, mestinya antibiotik.
Oh gitu, udah levelnya antibiotik ya? Karena akutnya kan luar biasa gitu. Kita perlu mereformasi DPR RI kita supaya lebih baik. Skema menonaktifkan itu menurut saya skema paling soft, padahal problemnya sangat akut ya. Krisisnya di DPR RI itu luar biasa. Kita ngeluh soal transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan seterusnya. Karena fungsi-fungsi di DPR nggak berjalan dengan optimal. Katakanlah legislasi, pengawasan, budgeting, representasi. Sehingga kalau hanya nonaktif saja, kalau hanya menyasar beberapa orang saja, menurut saya nggak fair gitu. Dan harusnya pemecatan, harusnya ada partai-partai lain yang menonaktifkan anggotanya yang kemarin memang tidak populis ketika berkomunikasi kepada publik, ketika memberikan gestur yang kurang pas macam itu. Bang, berarti dengan begini bisa disebut bahwa partai-partai masih kasih treatment khusus buat orang-orang ini begitu ya? Iya, hanya paracetamol. Padahal butuhnya kita antibiotik, memastikan bahwa perubahan sikap dari DPR RI, dari partai itu jelas. Kenapa belum bisa tegas sampai sekarang? Ya karena mereka punya posisi tawar kan. Ya Oke. sebut saja misalkan Pak Eko itu sekjen, Pak Adi Skadir wakil ketua umum, atau Ibu Nafa Urbah itu punya basis karena dia punya popularitas yang luar biasa kan. Padahal kan harapannya adalah anggota DPR periode ini lebih dari setengahnya orang baru semua begitu. Betul. Tapi kenapa kelakuannya justru makin ya mungkin karena unik, masih beradaptasi ya dengan fase baru sebagai anggota DPR, terus mereka butuh waktu juga menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, audiens publik yang beda semacam itu yang biasanya kalau di dunia hiburan kan Mas Uya Kuya misalkan ya bisa dalam tanda petik bebas macam itu, tapi kan di sini sebagai anggota dewan bebasnya itu ada batas. Tapi justru publik bisa mengapresiasi dengan nantinya langkah partai politik kalau bisa lebih tegas, entah juga dengan persuasif begitu ya, dengan anggotanya ayo mendingan mundur aja begitu ya. Karena melihat posisinya ada yang bendahara umum, kemudian ada yang juga sekjen gitu kan, bisa diapresiasi bahkan nanti oleh publik kalau memang benar-benar cukup keras. Betul, ini bisa jadi turning point untuk memperbaiki citra minor partai selama ini gitu. Kalau misalkan ada survei dari banyak lembaga kredibel selalu menempatkan DPR RI itu nomor paling buntut bersama partai. Nah ini kan saya pribadi nggak rela karena demokrasi kita dibangun oleh partai-partai politik, oleh DPR RI. Nah mestinya citra mereka harus paling bagus di atas KPK, kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tapi ini selalu berada di bawah semua lembaga negara. Nah ini harus diperbaiki karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir bom waktu ini akan meledak lagi di satu kesempatan. Kalau perubahannya tidak drastis seperti Bang itu. Abbas, yang cukup menarik adalah mereka masing-masing memiliki posisi di partai, tapi apakah mereka bisa mengundurkan diri dari DPR tapi menempati posisi yang sama di partai? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya, Bang Abbas. Jadi tadi dibahas bahwa salah satu pertimbangannya memilih untuk nonaktif adalah karena masing-masing dari mereka memiliki posisi penting di partai, strategis di partai. Tapi apakah bisa mereka nonaktif, mereka dipecat atau mengundurkan diri, tapi memegang posisi strategis tadi di partai? Di partai sangat bisa ya. Ini kan tinggal political will ketum sebenarnya. Bola panasnya, bola liarnya di ketum. Ketum maunya anggota-anggota dewan yang dinonaktifkan ini boleh lagi nggak berkarya di partai. Tapi kan saya mengilustrasikan legitimasi publik dan politik mereka kan runtuh nih sekarang. Kalau misalkan mereka tetap dikaryakan, itu kan sedikit banyak bisa memberikan citra minor kepada partai itu sendiri. Presiden buruk ya. Ya, tapi ada dilema lain secara politik. Kalau ini dilepas kader strategis ini, dia pindah ke partai lain, ini kan kerugian besar juga bagi partai yang ditinggalkan. Karena orang seperti Mas Eko, Pak Saroni, Mbak Nafa, Pak Adi Skadir, itu kan punya basis. Dia juga memberikan sumbangsi besar ke partai selama ini. Nah, dilema itu yang saya kira sedang dihitung, sehingga win-win solusinya dinonaktifkan. Ya. Tapi kan kita bicara sekarang kemarahan publik yang harus diredam, dan nonaktif itu menurut saya nggak cukup gitu. Karena publik akan melihat komitmen partai lewat partainya maupun DPR RI berubah atau tidak ketika situasi sudah seperti sekarang, seperti itu. Jadi ya endorse saya ya mereka mestinya dipecat. Saya yakin partai-partai sekelas PAN, Nasdem, Golkar bisa menghasilkan kader-kader baru yang lebih berkualitas dan lebih baik. Nah tinggal ini segera dieksekusi ini supaya publik melihat komitmen serius itu. Bang Margarito, jadi kalau boleh disimpulkan mereka ini hanya statusnya saja ya yang nonaktif, tapi dari sisi tunjangan gaji. Status tidak. Status tidak ya, statusnya tetap. Fungsi.
Fungsinya yang tidak bisa Fungsi dilaksanakan. kunjungan kerja nggak bisa, fungsi rapat nggak bisa, tapi tunjangan dan gaji tetap masuk. Tetap. Ya. Status mereka tetap sebagai anggota DPR. Fungsinya sebagai anggota DPR itu yang tidak ditangguhkan pelaksanaan. Iya. Dinonaktifkan. Karena itu hak-haknya semua dapat. Ya. Hukumnya, saya nggak bicara politik. Tapi kalau berbicara mengenai hukumnya, kalau sampai ternyata mereka ini masih melindungi hak-haknya untuk menjadi anggota DPR, kemudian malah jadi ke proses pengadilan seperti kasusnya Fahri Hamzah. Nah, tergantung ini kan sekarang masih dinonaktifkan oleh partai. Jadi ini sekarang kalau kita bicara sengketa, ini berarti sengketa mereka dengan partai. Kalau Anda tadi pakai kalau tidak mau mundur begitu, kita berandai-andai. Masih di level ini nih. Kalau dia perkara partai sekarang ini, panjang urusannya ini. Kalau dia perkara anak-anak ini Nafa dan teman-temannya ini lah. Kalau mereka perkara sekarang ini, jadi soal panjang persis seperti Pak Fahri, Fahri Hamzah itu ya. Sampai Pak Fahri berhenti, tidak bisa keluar dari DPR kan? Kita tahu padahal PKS pada waktu itu minta dia mundur, begitu ya. Dia potong duluan ke Pengadilan Jakarta Selatan, hantam dengan perbuatan melawan hukum pada waktu itu, dan kalah sampai di Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya orang-orang ini sekarang ini tidak mau mundur, tidak mau ikut, dan dia perkara mestinya pada partai yang memberhentikan mereka, menonaktifkan mereka itu, maka soalnya menjadi panjang. Tetapi ini juga akan jadi soal yang tadi pertama itu akan jadi terabaikan juga kalau ada orang yang sekarang bawa ke MKD. Lalu MKD putuskan berhentikan. Nah, sudah case close gitu ya? Sudah case close untuk sementara. Karena begitu SK Presiden keluar, Anda ingat ada satu anggota KPU pernah diberhentikan oleh KPU pernah diberhentikan karena dianggap kesalahan etik pada waktu itu. Dia diberhentikan, lalu dia perkara, Presiden kan bawa perkaranya ke TUN, lalu menang di TUN, kembali lagi kan dia. Begitu MKD berhentikan, ini dia dibawa ke Presiden, terbitkan SK ini menjadi produk tata usaha negara. Ini menjadi objek perkara. Panjang lagi ceritanya itu. Jadi kita lihat saja nanti. Bang, kalau kita lihat kemarin kan ada pernyataan dari Syahroni yang menyakiti banyak sekali publik begitu ya. Dari pelanggaran tersebut, dari peraturan MKD sendiri sebenarnya masuk ke pelanggaran kategori apa dan sanksinya apa sebenarnya, Bang? Saya tidak mau mendahului ya, tapi saya rasa karena di undang-undang itu Anda mesti menjaga tutur lisan, kata, sikap. Jadi, saya kira dua ini yang mereka akan berputar di sini di soal ini, tuturnya dan sikapnya. Kan kalau tidak salah teman itu bilang apa ya? Orang-orang yang minta DPR dibubarkan itu apa begitu ya sedunia gitu ya. Saya kira masuk di dalam kerangka pasal itu. Tuturnya melukai, menusuk orang gitu ya. Nah itu kan memang sebenarnya ada pernyataan yang melukai hati rakyat. Kalau kita ngambil case-nya tidak hanya di Syahroni tapi juga di Uya Kuya dan juga Eko Patrio yang setelah itu merespon dengan mungkin tanda kutip ya jadi lawakan buat mereka. Itu masuk ke level yang mana, Bang? Atau saat Nafa Urba mengatakan rumah saya di Bintaro, jauh ke kantor dan lain sebagainya, itu masuk ke level mana? Saya rasa level apa? Sikap, perilaku. Saya rasa gitu ya. Bayangan saya begitu ya. Ini kan tempat yang penuh dengan orang-orang yang level tinggi sebenarnya. Jadi semakin tinggi kedudukan Anda, semakin besar tanggung jawab yang Anda minta. Semakin besar juga tuntutan etik yang terbebani pada Anda. Jadi mesti bermain di level itu. Ini yang kelihatannya tidak match. Dan saya rasa kalau mereka pergi ke Mahkamah Kehormatan Dewan, pasti di sini. Di sikap. Karena ini kan lagi disikap. Baru ada langkah karena sudah viral gitu ya. Kita berbicara mungkin untuk semua anggota DPR, banyak juga mungkin lontaran-lontaran anggota DPR yang tidak viral begitu tapi juga menyinggung rakyat dan lain sebagainya. Kita cuma pengen tahu sebenarnya apakah memang ada regulasi khusus untuk anggota DPR menjaga lisan dan juga sikapnya di publik begitu. Ya, memang pada akhirnya memang harus dicek juga perilaku macam apa yang terutama di peraturan kode etik mereka begitu ya, yang betul-betul pas gitu ya. Kalau di undang-undang tentang MD3 itu
Memang masuk 218 itu masuk pasal apa 229 kalau tidak salah itu. Masuk sikap dan ucapan. Oke. Jadi di situ itu pasti bermainnya. Oke, baik. Bang Abbas, kalau kita lihat, tadi kan harus dilaporkan ke MKD dan hari ini ada rencana untuk pelaporan ke sana juga. Di MKD ini diisi oleh fraksi-fraksi juga, teman-teman mereka juga. Apa yang menjamin bahwa keputusan MKD nanti benar-benar adil begitu? Tidak ada yang bisa menjamin itu, karena ini kan politis ya, semuanya relatif gitu. Pasti nyari titik tengah, nyari win-win solution seperti itu. Tapi yang jelas kenapa mereka dipermasalahkan oleh kita hari ini, saya kira karena sense of crisis-nya tidak muncul. Ketika ada lisan, ada tindakan yang melukai perasaan masyarakat, karena selama ini anggota dewan itu terputus dari yang diwakilinya. Dan ini yang perlu kita tegaskan, bahwa Anda itu menjadi wakil kita di sana, harapannya bisa mewakili kita semua hal utuh. Ujung kaki, ujung rambut, penampilan Anda, tutur kata Anda, mestinya lebih baik dari kita, bukan malah sebaliknya. Sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak pantas, sikap yang kurang pas, seperti itu. Jadi sense of crisis itu yang saya kira tidak muncul ketika situasi ekonomi seperti ini, situasi kebatinan masyarakat seperti itu. Nah, saya berharap ke depan, ya, anggota dewan ini tidak terputus dengan yang mereka wakili. Baik dalam konteks aspirasi yang mereka bawa bisa dieksekusi, baik dalam konteks sikap, perbuatan, baik dalam konteks-konteks menjalankan fungsi-fungsi mereka. Legislasi misalkan, bisa nggak sih buat aturan atau ketika merevisi aturan melibatkan publiknya, konstituennya di dapil. Ini kan yang kita tunggu. Bisa nggak ketika menjalankan fungsi pengawasan, walaupun semua merapat ke pemerintahan hari ini, tetap objektif. Kalau salah ya salah, dan memberinya kan ada caranya, ada masukannya lewat interpelasi, dengan pola-pola yang lebih komunikatif, diplomatif, semacam itu. Ketika menjalankan fungsi budgeting juga ada kritik. Tidak sekedar stempel aja setuju. Kalau memang anggaran kita kurang, minus, jadi rasionalisasi. Dan itu disampaikan kepada presiden, supaya presiden tahu duduk persoalannya. Ketika menjalankan fungsi representasi, ya Anda harus serba hadir dimanapun. Diundang media datang, jangan kabur. Demonstran datang ke gedung, jangan absen. Ketika sidang paripurna datang, jangan WFH. Karena apa? Demonstran itu kan pengen disambut, pengen didengar, tapi Anda nggak ada. Apa nggak kesel mereka? Akhirnya kanal yang nggak tertutup ini melebar kemana-mana. Aparat berantem sama demonstran, gesekan. Eksekutif juga kena efeknya, ekonomi juga. Jadi maksud saya ini sudah kemana-mana efeknya, dan harapannya DPR RI segeralah berbenah seperti itu. Bang, mungkin singkat saja, waktu kita terbatas, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki permasalahan ini begitu ya? Tadi gapnya harus dikurangi, terus apa lagi Bang? Ya, saya kira mereka harus serba hadir dimanapun. Ya, kalau memang tidak bisa untuk menyambut demonstran langsung secara fisik, Anda kan punya website, punya sosmed, aktifkan kolom komentar, ikut IG Live, TikTok Live, Anda hadirlah di forum-forum semacam ini supaya apa? Masyarakat bisa mendapati ketika ada masalah Anda di mana. Jangan sampai Anda hilang, absen dari peredaran publik. Dan akhirnya mereka menumpahkan itu semua ke jalan dan efeknya kemana-mana, eksesnya seperti itu. Yang penting adalah tidak menjawab seperti Nafa begitu ya, ketika lagi live, jawabannya malah melebar kemana-mana. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, kita nantikan setelah ada langkah nonaktif akan seperti apa lagi ya. Kita harus jeda dulu jenak, nanti kita hadirkan informasi terkait Presiden memerintahkan Polri dan juga TNI tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas terhadap tindakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan juga TNI untuk tetap solid mencapai keamanan dan juga kenyamanan seluruh masyarakat. Presiden juga memerintahkan Polri dan juga TNI untuk tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah yang terukur dan tegas terhadap tindakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum. Berikut pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin setelah bertemu dengan
setelah sidang paripurna ya Kabinet Merah Putih pada Minggu malam kemarin. Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Ya, terkait hal ini kita akan langsung mendalami dengan Brigjen TNI Frega Wena sebagai Karo Infohan Setjen Kemhan atau Jubir Menteri Pertahanan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Pak Frega. Ya. Iya. Menteri Pertahanan, kita juga sudah mendengar pernyataannya bahwa sudah ada arahan mengambil langkah tegas dan juga terukur terhadap para pelaku tindakan kriminal. Nantinya akan seperti apa implementasinya? Iya, jadi sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan turut prihatin dan duka cita atas beberapa korban yang terjadi, baik di pihak masyarakat sipil maupun aparat dalam beberapa hari terakhir. Tentunya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan 2 hari lalu. Tindakan tegas yang terukur itu adalah bentuk perbantuan TNI kepada Polri, di mana ini menjadi komitmen bersama yang juga menunjukkan negara hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan di seluruh masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tentunya dari aparat akan mengedepankan pendekatan-pendekatan humanis, namun apabila didapatkan ada hal-hal yang ditunggangi oleh provokasi dan tadi disampaikan juga oleh Pak Menhan, akan berdampak pada perusakan fasilitas umum dan bahkan juga pribadi maupun institusi negara, tentunya akan diambil tindakan yang lebih tegas. Nah, ini sebenarnya menjadi ranah dari level operasional, di mana TNI dan Polri yang lebih berwenang. Kami di Kementerian Pertahanan memang dalam konteks koordinasi kelembagaan, termasuk juga dengan TNI Polri maupun kementerian lembaga terkait lainnya, menjamin agar sumber daya pertahanan yang dibutuhkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan juga sudah disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri beberapa waktu lalu, bahwa TNI dan Polri akan bersama-sama dan juga bekerja sama untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan bahkan Pak Menhan sendiri pada saat menyampaikan arahan dari Bapak Presiden menekankan kembali bahwa aparat baik TNI Polri ini adalah bentuk kehadiran negara yang memang bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Jadi bersama-sama dengan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Dan tentunya kami juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, karena banyak juga narasi-narasi yang beredar yang memang menyampaikan bahwa ada upaya-upaya untuk mengarah kepada darurat militer. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada niatan untuk melaksanakan darurat militer, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI di DPR, ini adalah bentuk perbantuan dari TNI kepada polisi untuk meyakinkan bahwa situasi aman, situasi nyaman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi ini adalah bentuk kehadiran negara. Dan Kementerian Pertahanan mendukung penuh, termasuk tadi dari sumber daya pertahanan maupun koordinasi kelembagaan. Pada prinsipnya kami siap memberikan yang terbaik untuk keselamatan bangsa demi tegaknya kedaulatan dan keamanan
masyarakat Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, Pak Frega, ini kalau kita lihat beberapa hari lalu kan memang aksinya terjadi di beberapa titik, tidak hanya di Jakarta begitu. Daerah mana saja yang menjadi konsentrasi dari Kementerian Pertahanan saat ini? Iya, memang secara operasional ini menjadi ranahnya TNI yang mengatur penempatan pasukan. Pada prinsipnya kita tidak membeda-bedakan karena semua wilayah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi perhatian kita semua. Apalagi sudah ada arahan Bapak Presiden dan juga Bapak Menhan yang kemarin juga menyampaikan. Jadi kita memfokuskan pada semua wilayah Indonesia di mana memang apabila terjadi upaya-upaya provokatif, kita akan melaksanakan tindakan deteksi dini, pencegahan dini, dan ini sifatnya bukan mengambil alih, tapi adalah perbantuan kepada pihak kepolisian. Jadi kita bersama-sama, bekerja sama untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan. Nah, untuk secara teknis memang komunikasi dan koordinasi itu dilakukan di level operasional di TNI dan Polri sampai dengan di wilayah ada Kodam dan Polda tentunya, kemudian sampai di tataran terbawah ada juga di level Polres dan Kodim ataupun satuan-satuan TNI lain yang tergelar. Nah, memang ini adalah komitmen kami dari Kementerian Pertahanan bersama-sama juga dengan TNI dan Polri sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden Prabowo dan juga Menteri Pertahanan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan masyarakat tidak perlu khawatir sehingga segala kegiatan, aktivitas perekonomian dan lainnya boleh berjalan dengan lancar. Karena ini untuk demi tegaknya kedaulatan dan juga keselamatan bangsa Indonesia. Selain itu juga dari sisi upaya mitigasinya sendiri, Pak, nantinya akankah juga, walaupun tadi dikatakan ini akan rata di seluruh Indonesia, tapi apakah ada objek-objek vital yang khusus, memang ada patroli khusus atau penjagaan atau treatment khusus nantinya? Iya, jadi memang sejak beberapa hari lalu, apalagi setelah ada instruksi dari Bapak Presiden dan juga disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri ya, bahwa ini adalah bentuk kerjasama perbantuan TNI kepada Polri untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan patroli bersama untuk meyakinkan tidak ada kelompok-kelompok yang ingin menunggangi aksi-aksi demonstrasi ataupun penyampaian aspirasi. Pada prinsipnya penyampaian aspirasi itu tidak dilarang, namun apabila ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memprovokasi, apalagi ingin memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, dan bahkan tadi disampaikan juga oleh Pak Menhan pada saat pernyataan 2 hari lalu, di mana sudah bertindak kriminal, penjarahan, kemudian juga menyasar kepada individu ataupun institusi negara, tentunya perlu diambil langkah-langkah tegas dan terukur. Dan ini kolaborasi antara personil TNI dan Polri di lapangan. Nah, selain patroli tentunya juga kita berupaya untuk melakukan deteksi dini, memonitor kegiatan-kegiatan ataupun perkembangan yang ada di lapangan, kemudian juga dari sisi intelijen, sehingga informasi itu bisa didapat. Dan kami menghimbau waktu yang ada untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan ketentuan hukum ini agar dipedomani, sehingga tidak ditunggangi oleh oknum-oknum ataupun mungkin aksi-aksi yang ingin memprovokasi. Karena kalau dilihat dalam beberapa waktu terakhir ini dilakukan di malam hari, bahkan lewat tengah malam, dan tentunya ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Dan kami membantu kepolisian, tentunya TNI membantu kepolisian untuk menjamin situasi yang ada di masyarakat aman, nyaman, masyarakat bisa bekerja kembali, bisa beraktivitas normal kembali. Karena ini adalah komitmen dari kehadiran negara terhadap masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada niatan untuk menerapkan darurat militer dengan hadirnya TNI. TNI ini adalah bentuk perbantuan yang memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menhan, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat demi tegaknya kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Sehingga saya menghimbau seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga
kita saling bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang aman, tertib, karena untuk kepentingan kita semua. Jangan mudah terprovokasi, apalagi banyak narasi-narasi yang beredar yang tentunya belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga kita semua mewujudkan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian. Baik, ini benar masyarakat mulai menyampaikan aspirasinya, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah diatur demi keamanan bersama ya. Terima kasih Pak Frega Wenas sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mahasiswa dan pekerja dari berbagai sektor mengikuti aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka menyerukan kritik dan juga masukan sebagai bagian aspirasi rakyat. Seluruh pihak yang jadi peserta aksi tertib ketika menyampaikan orasi. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang para rektor untuk menyamakan persepsi agar demokrasi dapat dibangun dengan baik tanpa ada anarkistis. Menyampaikan aspirasi kan sudah waktunya juga, nggak bisa kita melarang. Tapi bagaimana demokrasi dibangun dengan itikat baik tanpa harus ada perubahan maupun juga kerusakan yang sifatnya anarkis. Antar kampus di Yogyakarta sepakat menopang, saling bantu, dan melindungi agar tidak ada pihak yang terprovokasi. Petugas gabungan TNI dari Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, dan Pemkab setempat melakukan patroli berskala besar di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan guna menjaga kondusivitas dan kedamaian di wilayah Brebes yang aman dari gangguan Kamtibnas. Patroli menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menyisir sejumlah titik rawan yang menjadi lokasi kericuan pada demo anarkistis Sabtu kemarin. TNI Polri jaga masyarakat di Kabupaten Brebes agar tetap aman. Petugas juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan imbauan agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Organisasi Tani Merdeka Nusantara mengecam aksi perusakan dan penjarahan. Mereka menyerukan aksi damai dalam penyampaian aspirasi. Mereka meminta TNI Polri harus bertindak tegas terhadap massa yang kelewat batas dalam berunjuk rasa. Organisasi Tani Merdeka Indonesia menegaskan, aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, namun harus disampaikan dengan cara damai tanpa merusak fasilitas dan mengganggu kehidupan masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Ya, seperti kita ketahui di beberapa wilayah di Indonesia masih terjadi aksi damai. Kita juga akan langsung ajak Anda untuk memantau di wilayah Jakarta. Sudah ada Yolanda Caniago dan juga di Makassar, Sulawesi Selatan sudah ada Firda Jumardi. Kita akan ke Yolanda terlebih dahulu. Selamat pagi Yolanda, bagaimana informasi terkini langsung dari gedung DPR RI? Ya baik, selamat pagi Ratih, Reza, dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini dari depan gedung DPR MPR RI Jakarta, di mana jika dapat Anda lihat ini sudah tidak ada lagi sampah-sampah ataupun coretan-coretan maupun poster-poster yang tertempel pasca terjadinya aksi unjuk rasa sejak tanggal 25 Agustus hingga 1 September kemarin. Dan jika dapat Anda lihat juga di sini Ratih, Reza, dan juga pemirsa, ada tim PPSU yang sedang melakukan proses bersih-bersih begitu di bagian depan dari gedung DPR MPR RI sendiri. Dan jika tadi kami pantau sejak pukul 7 pagi hari tadi, memang tidak terlihat adanya penjagaan dari TNI maupun Polri di bagian depan dari gedung DPR ini. Namun dari balik
pagar gedung DPR MPR RI ini masih dilakukan penjagaan baik dari tim TNI maupun Polri sendiri. Dan jika dapat saya kabarkan, situasi lalu lintas terkini di depan gedung DPR RI ini baik dari jalan arah Senayan menuju Selipi sudah terpantau ramai lancar oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang sudah kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun untuk beberapa fasilitas umum yang memang sangat disayangkan terjadi kerusakan pada saat aksi unjuk rasa seperti gerbang tol, kemudian juga halte Transjakarta yang rusak. Namun pagi hari ini beberapa dari fasilitas umum tersebut sudah kembali beroperasi meskipun belum adanya perbaikan seperti tadi saya dan tim pantau dari gerbang tol Senayan begitu pemirsa. Meskipun dalam keadaan belum rampung atau belum rapi akibat kebakaran pada saat aksi unjuk rasa, namun gerbang tol Senayan masih beroperasi secara manual dan dijaga oleh baik dari pihak tol sendiri dan juga pihak TNI Polri begitu. Dan terkait beberapa fasilitas busway juga terpantau beraktivitas atau beroperasi kembali meskipun tidak dalam keadaan yang baik begitu Ratih, Reza dan juga pemirsa. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, kita akan memantau kalau di Jakarta tadi semua sudah berjalan dengan normal, tapi bagaimana dengan keadaan di depan kantor Gubernur Sulsel? Sudah ada Firda di sana. Firda, bagaimana pantauan Anda? Ya, pemirsa, pasca aksi unjuk rasa demonstrasi yang berlangsung pada Jumat kemarin, ini Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan pegawai lingkup Pemprov Sulsel untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home yang terhitung dari tanggal 1 hingga 4 September 2025. Wali Kota Makassar juga memerintahkan pegawai lingkup Pemkot Makassar ini untuk melakukan pekerjaan dari mana saja atau work from anywhere yang dapat menunjang produktivitas. Namun untuk unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini tetap wajib bertugas untuk pelayanan masyarakat ini berjalan normal. Di lain sisi pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Makassar ini juga menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Makassar ini untuk melakukan pembelajaran secara daring dari tanggal 1 hingga 4 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi dampak dari aksi demonstrasi di Makassar hingga tanggal 4 September 2025 nantinya. Dan untuk kemarin pemirsa ini pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah telah dilakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar yang terjadi terbakar begitu pada Jumat kemarin, di mana untuk olah TKP ini telah dilakukan pertama kali untuk mengobservasi dari mana penyebab dan munculnya api yang menyebabkan kantor DPRD terbakar. Dan dari Polda Sulawesi Selatan ini juga telah mengantongi potensial tersangka dan akan melanjuti dan menindaklanjuti ke proses hukum pemirsa. Dan untuk di tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, terlihat kantor Gubernur Sulawesi Selatan memang dijaga ketat oleh aparat dari TNI, Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat dan juga Satpol PP. Kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan dari Makassar terkait dengan aksi unjuk rasa dan update dari korban-korban yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, kembali ke Jakarta. Baik, jadi meski hari ini juga masih ada rencana untuk melakukan aksi, ya, tapi kita harapkan juga bisa berjalan dengan lancar dengan menjaga ketertiban satu sama lain. Terima kasih Firda, dan sebelumnya ada Yolanda yang melaporkan dari Jakarta. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Apotik Desa Cangkuang Wetan ini adalah koperasi desa percontohan yang sederhana namun berdampak besar. Dengan dukungan infrastruktur digital, layanan kesehatan lebih dekat dengan warganya. Desa Cangkuang adalah salah satu Kopdes Merah Putih percontohan.
Di sini, koperasi tidak hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. Warga kini bisa mendapatkan obat dan melakukan cek kesehatan tanpa harus ke kota. Dengan diadakannya atau keberadaannya apotek Desa Merah Putih ini, alhamdulillah sudah membantu warga masyarakat khusus Desa Cangkuang Wetan yang jaraknya lumayan dekat dari rumah warga, jadi bisa langsung akses pembelian obat dan lain sebagainya. Untuk mobilitas terutama ya, mobilitas warga desa, jadi tidak perlu keluar desa. Untuk apotek sudah ada sarananya di desa kita, yaitu Desa Cangkuang Wetan. Kemkomdiji memastikan jaringan digital yang andal dan pelatihan sumber daya manusia koperasi agar apotek desa berjalan modern sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, memang bisa memberikan pelayanan yang lebih efisien, bisa lebih transparan dan juga memudahkan baik bagi pengurusnya maupun juga mereka yang menikmati layanan-layanan ini. Apotek Desa Cangkuang Wetan menjadi bukti nyata koperasi percontohan yang sederhana namun berdampak besar. Layanan kesehatan dasar kini lebih dekat, obat-obatan lebih terjangkau. Warga desa merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi Desa Merah Putih. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran pembagian distribusi kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024. Yakut Khalil Qomas tiba di gedung KPK pada Senin pagi dan memastikan akan memberikan informasi yang ia ketahui kepada KPK. Ini merupakan kali kedua KPK memeriksa Yakut sebagai saksi setelah sebelumnya Yakut dimintai keterangan penyidik pada 7 Agustus lalu. Meski KPK belum menetapkan satu tersangka pun, namun kasus kuota haji tambahan sudah naik ke tahap penyidikan. 3 orang masuk daftar pencegahan ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tahun 2024, Kemenak membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal menurut aturan, jumlah kuota haji khusus hanya 8% dari haji reguler. Ya, informasi itu harus menutup jumpa kita kali ini, dan jangan lupa Anda bisa menyaksikan Hidup Sehat karena menarik sekali pembahasannya. Relate sama kita ya. Betul, jadi pembahasannya adalah hati-hati kesehatan mental karena terlalu sering scrolling sosial media gitu. Harus bisa memilah-memilih apa saja informasi yang masuk ke dalam diri kita karena ternyata berdampak terhadap kesehatan mental kita. Lengkapnya di Hidup Sehat saat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, kami pamit, terima kasih. Sampai jumpa.